Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dewan Juri Perlombaan Lomba Debat Bahasa Indonesia tahun 2020, serta yang saya hormati Panitia Penyelenggara Lomba Debat Bahasa Indonesia tahun 2020, serta teman-teman dari Sabang sampai Merauke yang merupakan peserta debat Lomba Bahasa Indonesia tahun 2020. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Faiz Firdaus. Saya merupakan siswa kelas 11 dari SMA Bina Ulumah Kuningan yang di sini berperan sebagai pembicara pertama tim pemerintah yang akan menyampaikan definisi, membuat limitasi, serta memberikan argumentasi-argumentasi yang disertai fakta dan data yang akurat pada mosi kali ini. Baiklah, mosi yang akan kita angkat pada perdebatan kali ini adalah Dewan ini menyesalkan masuknya e-sport sebagai cabang olahraga di Olimpiade. Tentunya mosi ini sudah tidak asing lagi dalam telinga kita. Nah, penekanannya ada pada kalimat menyesalkan yang artinya sangat tidak setuju dan nantinya akan menimbulkan efek sesal karena memasukkan e-sport sebagai cabang olahraga. Nah, Olimpiade itu sendiri mempunyai pengertian menurut KBBI adalah pertandingan olahraga amatir antar bangsa yang diadakan setiap 4 tahun sekali yang diadakan di negeri yang berlainan. Kemudian tujuan dari Olimpiade itu sendiri adalah untuk berkontribusi dalam membangun dunia yang damai dan lebih baik dengan mendidik anak muda melalui olahraga. Kita garis bawahi di sini adalah anak muda. Kemudian e-sport sendiri mempunyai pengertian electronic sport, olahraga elektronik, kompetisi permainan video pemain jamak, itu menurut Wikipedia. Nah, olahraga sendiri mempunyai pengertian gerakan badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh. Nah, di sini e-sport akan dijadikan sebagai cabang olahraga. Nah, sementara hakikat dari olahraga itu sendiri adalah menyehatkan atau membuat badan tetap bugar dan terlihat lebih sehat. Di sini saya akan membuat limitasi dengan membatasi yaitu e-sport kategori mobile. Nah, mengapa saya sangat setuju dengan mosi pada kali ini? Berikut adalah beberapa alasan saya. Yang pertama adalah faktor kesehatan. Nah, seorang atlet profesional yang telah mengikuti kompetisi e-sport itu akan melakukan latihan setidaknya minimal 8-9 jam. Itu ketika tidak ada kompetisi dan itu posisinya duduk. Kemudian jika ada kompetisi maka sampai 12 jam atau lebih, dan itu beresiko tinggi kepada kesehatan, yaitu akan menimbulkan penyakit serangan jantung dan diabetes mellitus tipe 2. Dan secara gangguan kesehatan psikologis pun akan mengganggu. Nah, di sini saya disertai bukti dengan WHO, World Health Organization, yaitu Badan Kesehatan Dunia, mengklarifikasi bahwa kecanduan game sebagai bentuk penyakit mental. Nah, dan dari sini juga sangat jelas bahwa hakikat dari olahraga sendiri adalah menyehatkan. Sedangkan e-sportnya sendiri tadi berdasarkan argumen saya yang pertama dikatakan bahwa menimbulkan penyakit jantung, diabetes mellitus, itu sangat bertentangan. Kemudian yang kedua adalah akan berpengaruh terhadap sosialnya. Seseorang yang bermain game akan lebih fokus terhadap gadgetnya dan kepada mobilenya, tidak akan terfokus kepada lingkungannya. Mereka akan merasa tidak peduli kepada lingkungan sekitarnya. Padahal hakikat dari olahraga itu, hakikat dari manusia sendiri adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. Nah, dari game mobile ini itu akan mengubah cara pikir mereka bahwa mereka itu bisa hidup sendiri. Padahal dari hakikat manusianya itu sendiri adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah alasannya adalah karena berdampak buruk
pada penontonnya. Karena Olimpiade ditujukan untuk semua kalangan, maka rasa-rasanya tak pantas untuk memasukkan e-sport sebagai cabang olahraga. Mengapa saya berbicara seperti itu? Karena di dalam e-sport banyak mengandung kekerasan. Salah satunya adalah kasus yang pernah terjadi di New Zealand, yaitu penembakan yang dilakukan oleh orang Australia kepada orang-orang yang sedang sholat berjamaah, sholat Jumat di salah satu masjid di New Zealand, tepatnya di Christchurch. Nah, di situ ketika diinterogasi pelakunya mengapa melakukan penembakan seperti itu, karena terinspirasi dari Mobile Legends. Karena terinspirasi dari game online. Nah, kemudian yang kedua adalah kemudian yang selanjutnya pada poin ini adalah karena itu merupakan karena merupakan dari itu sendiri dapat berdampak kepada pemainnya. Karena kan tadi yang di poin pertama dijelaskan berjam-jam bermain, tentu itu akan menyebabkan efek lelah. Nah, dari situ pemain itu akan menggunakan doping, yaitu narkotika, salah satu yang saya sebutkan. Nah, di sini sudah ada kasusnya, yaitu terjadi di Filipina pada awal tahun ini, di mana pemerintah Filipina melayangkan suatu persyaratan, yaitu untuk mengajukan tes urin kepada peserta lomba Dota 2 yang diadakan oleh Velpa. Kemudian Velpanya itu sendiri menolak karena dirasa mungkin itu dapat membuat citra pemainnya hilang, karena dari kelelahan itu sendiri mungkin itu dapat banyak pemainnya yang menggunakan narkotika seperti itu. Nah, dari sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa game e-sport jika dimasukkan ke dalam cabur olahraga sangat tidak cocok, karena dari definisinya saja sendiri yaitu olahraga adalah menyehatkan, sedangkan e-sport yaitu justru membuat badan menjadi sakit. Olahraga terlihat vulgar, sedangkan e-sport ketika sudah kelelahan maka dari mata pun akan terlihat bahwa itu dalam keadaan tidak sehat. Nah, di sini saya menegaskan sekali lagi bahwa saya sangat setuju dengan mosi perdebatan kali ini, karena akan sangat disayangkan, akan sangat disesalkan, akan banyak dampak buruk negatif yang ditimbulkan, yaitu faktor kesehatan fisik, kesehatan mental, kemudian sosial, dan terakhir adalah untuk yang semua kalangannya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.